terkait karena adanya penyerobotan dari pihak Saraka dengan Pranggandong dan CS dan kawan-kawannya. Berapa kali kita laporkan itu, termasuk Pranggandong ini belum pernah hadir itu periksa. Itu di Polres Banyasin. Termasuk juga Sarakanya sudah 2 kali surat panggilan itu tidak datang dia. Inilah maksud saya pasang sepelang ini supaya tidak ada kegiatan di lokasi saya ini yang diserobot ini dari pihak lawan itu, pihak Saraka dengan Pranggandong berserta juga Bure itu kawan-kawannya. Maka itu saya setarakan dengan beliau sebagai pengacara saya dengan Pak Andi ini. Silakan Pak Andi, jelaskan. Bisa kita lihat di dalam surat laporan pengaduan itu memang tidak tercantum mengenai nomor dari surat laporan pengaduan. Memang ada tanggal di situ tercantum 28 Januari 2022. Nah, tapi sampai sekarang itu beberapa kali saya minta kepada penyidik itu sampai sekarang tidak dipenuhi untuk nomor itu. Sedangkan kan kami harus ada nomor itu untuk supaya bisa mengetahui perkembangan daripada SP2HP. Kemudian termasuk SP2HP itu pihak penyidik juga belum menerbitkan sampai sekarang. Seharusnya menurut aturan dari kepolisian itu nomor 12 tahun 2002 itu harus ada bahwa SP2HP itu harus diterbitkan. Kemudian dari situ kami tahu mengenai progres dari penyidikan. Betul sekali. Jadi beberapa kali saya sudah minta itu di kantor maupun ketemu di luar. Itu selalu dia janji dan sampai sekarang belum diterbitkan juga. Mungkin Pak Andi bisa menyebutkan namanya siapa tuh Pak Andi? Namanya penyidiknya, penyidik pembantu itu Pak Agus ya, Pak Agus, pangkatnya saya lupa, Pak Agus yang menangani mengenai laporan pengaduan kami. Kalau mengenai tidak bersikap netral, memang ada kecurigaan kami di situ, cuma artinya belum bisa kami buktikan. Namun yang kami sayangkan bahwa kenapa proses ini berlangsung terlalu lama. Karena ini kan mengenai laporan pengaduan ini saya pikir bukan perkara yang sangat sulit. Mungkin masuk di kriteria bahwa laporan pengaduan ini perkaranya sulit tapi bukan sangat sulit. Sedangkan kalau sulit itu paling lama 6 bulan harus selesai. Kalau di peraturan undang-undangnya. Nanti kalau memang ada SP2HP, ya kami memang menginginkan itu. Mengenai proses program dari penyidik selanjutnya itu terserah penyidik dan kami akan terus awasi mengenai, saya selaku kuasa hukum jelas mengawasi mengenai laporan pengaduan kami ini. Nah, ada. Kemarin kita selaku media mencoba menghubungi Wakapolres Banyasin itu Pak Dwi Satya untuk mempertanyakan terkait SP2HP yang dipinta oleh kuasa hukum Pak Andi yang harus dikeluarkan oleh pihak penyidik. Itu Pak Dwi sempat menyinggung berbicara melalui pesan WhatsApp bahwa silakan nanti pengacara atau korban bisa langsung menghubungi ataupun konfirmasi langsung ke kasat atau penyidik terkait perkembangan atas laporan tersebut. Nah, apakah dalam waktu dekat ini Pak Andi ataupun Pak Nurdin akan mendatangi kembali Polres Banyu-Asin untuk mempertanyakan apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Dwi pesan WhatsApp kepada kita? Mengenai WhatsApp itu saya terima kasih kepada Pak Dwi karena tanggapannya sangat baik kepada kami, sehingga saya selaku kuasa hukum bersama klien atau pihak pelapor ini segera mungkin akan menemui kanit daripada penyidik kasus ini berikut langsung kami ke kasat sesuai dengan petunjuk daripada Pak Wakapolres Banyu-Asin. Jadi closing statement Pak Andi sama Pak Nurdin, apa harapan kepada pihak kepolisian Polres Banyu-Asin terkait pengaduan yang sudah dilayangkan ke pihak kepolisian? Kami yang pertama tadi kembali kita ulang bahwa di dalam surat laporan pengaduan itu harus ada nomor register. Kemudian itu dari progresnya dari penyidik harus mengeluarkan SP2HP yang sampai sekarang juga belum terbit. Nah, itu keinginan kami. Ketiga,
Kami menginginkan, saya selaku kuasa hukum dan tentunya klien saya ini berjalan proaktif. Penyidik ini proaktif untuk menjalankan karena waktu sudah terlalu lama dalam penyidikannya. Saya minta segera Oh. Nah, ini lahannya nah. Nah, ini pelang apabila 406 ayat 1 KUHP. Terima kasih. Yang pertama saya perlu juga tambahkan sehubungan terkait dengan pertanyaan itu, bahwa kami memasang banner ini tujuannya adalah supaya di lokasi ini, karena ini dalam laporan pengawasan Polres Banyuwangi dengan laporan pengaduan kami minta kepada pihak yang terkait jangan mengadakan kegiatan di sini, karena ini dalam pengawasan polisi yang bersangkutan ataupun dalam penyidikan. Jadi kami minta supaya pihak dari yang kami diduga menyerobot tanah jangan melakukan lagi kegiatan ini. Artinya katakanlah status quo dalam hal ini. Kemudian jika pelang kami ini dihilangkan atau dirusak, kami pun sudah menulis tulisan ini bahwa pidana bagi yang merusak atau menghilangkan pelang ini sesuai dengan pasal 406 ayat 1 mengenai pengerusakan. Nah, kami siap akan membuat laporan baru untuk itu.